Era baru Thiago Motta sudah dimulai. Thiago Motta dikabarkan bakal mencoret 7 pemain Juventus karena tidak masuk skema utama di Liga Italia 2024-2025. Dua di antaranya adalah Weston S1MC High Pronunciation Kenye dan Daniel Rugani. Proyek baru Juventus telah dimulai dengan kesepakatan untuk Michele Di Gregorio dan Douglas Luiz, yang akan segera diumumkan sebagai dua rekrutan pertama Bianconeri pada bursa transfer musim panas 2024. Salah satu pemain yang keluar dari rencana Motta, Moise Kean, praktis sudah meninggalkan klub, karena ia akan bergabung dengan Fiorentina dengan transfer permanen sebesar 13 juta euro plus tambahan. Namun, La Gazzetta dello Sport menyebutkan 6 pemain sepak bola lagi yang bahkan mungkin tidak menjadi bagian dari pramusim Juventus. Karena Motta merasa mereka tidak cocok dengan proyeknya. Menurut Gazzetta, mereka adalah Arkadiusz Milik, Weston S1MC High Pronunciation Kenye, Mattia De Sciglio, Filip Kostic, Daniel Rugani dan Arthur. Dari ke-6 nama ini, yang paling mengejutkan mungkin adalah Rugani, yang baru saja memperpanjang kontraknya di Turin, dengan menerima gaji yang lebih rendah. Di sisi lain, Arthur telah kembali setelah dipinjamkan selama 1 tahun ke Fiorentina dan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Allianz Stadium dengan kontrak senilai 7 juta euro per tahun. Satu alasan lagi mengapa Juventus ingin mencari klub baru untuk gelandang asal Brasil tersebut, Juventus kini berharap agar Weston S1MC High Pronunciation Kenye menerima kemungkinan kepindahan ke Fenerbahce asuhan Jose Mourinho. Mourinho ingin membawa S1MC High Pronunciation Kenye ke Turki dan Juventus telah menegaskan bahwa waktunya di Turin telah berakhir di bawah pelatih baru Thiago Motta. Darmian sangat kecewa dan meminta maaf kepada fans. Tim nasional Italia secara mengejutkan tersingkir dari babak 16 besar Euro 2024 setelah kalah dari Swiss dengan skor 0-2. Dengan demikian, Gli Azzurri dipastikan tak bisa melanjutkan perjuangan mereka di turnamen bergengsi Eropa tersebut. Bermain Stadion Olimpiade Berlin, Sabtu, 29 Juni 2024, malam WIB, timnas Italia yang lebih difavoritkan menang malah kebobolan lewat gol Remo Freuler, 37, dan Ruben Vargas, 46. Usai laga, bek Inter Milan, Matteo Darmian mengaku sangat kecewa atas tersingkirnya Italia dan meminta maaf kepada publik Italia atas performa timnya yang mengecewakan. Darmian merupakan salah satu dari 3 pemain Nerazzurri yang menjadi starter melawan Swiss. Dia menggantikan Federico Di Marco yang cedera di pos bek kiri. Pemain berusia 34 tahun itu mengungkapkan kekecewaannya setelah peluit akhir dibunyikan dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia via FC Internews. Saat ini, kekecewaan dan penyesalan merajalela, ujar Darmian. Sekarang sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kami harus meminta maaf kepada semua orang atas kekurangan kami, tidak pernah menyenangkan untuk kalah. Kekalahan ini sulit untuk diterima. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Di usianya yang ke-34 tahun, bisa jadi ini menjadi penampilan terakhir Darmian di turnamen besar internasional. Kapten Inter Primavera, Alexander Stankovic gabung FC Luzern. Kapten Inter Primavera, Alexander Stankovic, akan bergabung dengan klub Liga Super Swiss, FC Luzern. Anak dari legenda Inter Dejan Stankovic ini bergabung dengan status pinjaman dengan opsi pembelian senilai 1,5 juta euro. Inter akan mempertahankan klausul pembelian kembali gelandang berusia 19 tahun tersebut seperti yang disampaikan jurnalis Sky Sport Italia, Luca Bendoni. Selama di Primavera sebagai kapten telah memenangkan Scudetto, dia juga menjadi bagian yang masuk dalam daftar pemain musim 2023-2024 oleh karena itu berhak atas medali Scudetto ke-20 Inter, dan Supercoppa Italia, juga menjadi bagian skuad Coppa Italia musim 2022-2023. Beban klub yang akan bisa menguntungkan. Dari beban klub bisa menjadi peluang keuntungan. Menurut Tuttosport, tim Arab Saudi bisa menjadi penyelamat Inter bagi elemen-elemen yang tidak lagi menjadi bagian dari proyek seperti Marco Arnautovic, Joaquin Correa, dan Ionut Radu. Sementara itu Benjamin Pavard dan Lautaro Martinez telah menolak tawaran dari tim kaya Arab, seperti yang dilakukan Hakan Calhanoglu lebih dulu. Pada hari Kamis para menir Nerazzurri bertemu dengan Fahad Al-Karnisarih, yang merupakan bagian dari 11 mang dan perantara dengan klub-klub besar Saudi. Pemain Rumania dan Argentina pasti akan pergi atau dipaksa pergi, sedangkan pemain Austria masih ingin bertahan dan Inzaghi dengan senang hati mempertahankannya, tetapi tanpa perpisahannya akan sulit mencapai Gudmundsson.
mereka yang akan kembali setelah masa peminjaman. Musim 2024-25 Inter akan segera dimulai. Pada hari Sabtu 13 Juli gerbang Appiano Gentile akan dibuka kembali untuk sesi latihan pertama, dengan Inzaghi dan stafnya juga menampilkan beberapa elemen yang bukan bagian dari rencana mereka. Faktanya, ada 13 pemain yang kembali dari berbagai tempat pinjaman, para pemain yang akan ditempatkan di tempat lain, dengan transfer permanen atau pinjaman baru lainnya. Seperti yang ditulis Corriere dello Sport, beberapa pemain memiliki situasi yang sangat berbeda, seperti halnya Valentin Charbonny yang sangat ingin dipertahankan, terbalik dengan kondisi Joaquin Correa yang sangat ingin dijual terlebih ia memiliki gaji senilai 3,5 juta euro per musim. Sementara itu Sauda Valentin, Franco Charbonny tampaknya akan langsung hengkang ke River Plate dengan status pinjaman selama 18 bulan dengan hak penebusan dan Inter pegang klausul pembelian kembali. Pembicaraan hampir selesai untuk Sebastiano Esposito yang akan bergabung dengan Empoli. Sementara saudara laki-lakinya Francesco Pio, menjadi banyak incaran klub Serie A, mulai dari Torino, Cagliari, hingga Sampdoria. Gaetano Oristanio juga banyak memiliki peminat, Venezia, Hellas Verona, dan Cagliari diantaranya, tetapi dia belum memutuskan kemana arah karirnya pergi. Karena mencari tempat di mana ia mendapat menit waktu bermain terbanyak, nama Martin Satriano dan Lucien Agoume lebih banyak diminati oleh klub luar Italia. Sementara itu Mattia Zanotti diminati oleh Lugano, Filip Stankovic, Zinho van Heusden dan Eddie Salcedo akan dievaluasi oleh Inzaghi selama pramusim. Simak rekamannya skenario transfer Joaquin Correa. Musim panas sebelumnya, banyak klub tertarik untuk mendatangkan Joaquin Correa secara permanen dari Inter, tapi opsi-opsi tersebut tidak menarik bagi si pemain, pasalnya klub yang menawarkannya berasal dari Saudi Pro League dan Turkish League, sementara Correa menganggap dia masih bisa membuktikan dan kembali ke performa seperti yang ia tunjukkan di Lazio. Singkat cerita Correa mendarat di Olympique Marseille, semusim di sana pemain Argentina berusia 29 tahun ini lebih banyak duduk di bangku cadangan, bahkan tidak mencetak gol ataupun memberikan assist dalam prosesnya. Sekarang dia terbuka dengan klub manapun yang meminatinya, tapi permasalahannya klub-klub tersebut tak ingin mendapatkan Correa dengan membayar uang ke Inter atau setidaknya hanya dengan berbiaya rendah seperti yang diklaim oleh Quinternews. Gazzetta dello Sport menyatakan bahwa River Plate yang tampaknya sangat tertarik dengan si pemain mengubah rencana mereka hanya menginginkan Correa saat berstatus agen bebas ketika kontraknya berakhir dengan Inter di akhir musim 2024-25. Hal ini jelas. Situasi Joaquin Correa membuat takut manajemen klub karena mempertahankannya akan menanggung biaya gaji kotor senilai 7 juta euro kurang lebih, belum lagi ditambah biaya amortisasi, sementara menjualnya di bawah 8 juta euro mencatatkan kerugian modal, capital gain, yang akan memberikan catatan buruk dalam sisi keuangan. Sedangkan menjual di atas 8 juta euro sulit untuk menemukan pembelinya. Penempatan yang salah telah mempengaruhi performa pemain Inter. BP Bergomi berbicara sehari setelah kekalahan yang sangat mengecewakan yang dialami Italia atas Swiss bersama Fabio Caressa. Kedua pundit ini berbicara pada studio Sky Sport Italia mengenai tersingkirnya Azzurri di tim nasional Italia. Ada mereka yang pernah lolos ke final Liga Champions, final Liga Eropa, dan kita memiliki Donnarumma. Apakah Federico Chiesa kalah bagus dari Endo? Scamacca, dia memenangkan Liga Eropa, apakah dia kalah bagus dari Embolo? Itu konteksnya, ungkap Caressa. Kemudian banyak komentar tentang permainan, tentang identitas, yang tidak dimiliki Italia di turnamen Euro 2024 kali ini. Kemudian Bergomi melanjuti komentar, Anda sebagai seorang pelatih harus menempatkan para pemain pada posisi untuk tampil sebaik mungkin. Jika Anda memanggil 10 bek berarti seharusnya Anda ingin membuat pertahanan 3 orang. Perhatikan Swiss, mereka menerapkan 1 lawan 1. Granit Xhaka menjaga Chiesa tanpa rasa takut dan dengan keberanian. Anda menempatkan Nicolo Barella di kiri tengah dan kita tahu bahwa dia tampil kurang baik di sana dibandingkan di tengah kanan, kemudian Darmian yang bermain sebagai bek kiri. Dia sesekali bermain di posisi itu, tapi dia lebih baik di kanan. Tempatkan pemain pada posisinya. Memang benar Calafiori bermain bagus, tapi sangat mirip dengan Bastoni. Secara umum di Piala Eropa ini, penempatan yang salah telah mempengaruhi performa pemain Inter, pungkas mantan kapten Nerazzurri tersebut.